Kisah ini bermula dari seorang gadis jelita sang pewaris sah takhta dari garis keturunan kekaisaran yang agung. Tak hanya diberkati oleh para dewa binatang, ia pun tumbuh menjadi sosok yang paling dicintai oleh seluruh penghuni istana. Di diri istana ini, semacam yang mengabdi adalah kaum beast yang sangat memanjakannya, termasuk seorang pria perkasa berwujud jaguar. Ada Uni sang anakonda hijau yang menawan Xavier yang misterius serta Sophie sang macan hitam yang sangat setia. Namun sang putri memiliki rahasia yang luar biasa istimewa. Ia sesungguhnya adalah reinkarnasi dari macan putih yang legendaris. Justinia, anak yang sangat manis ini, sayangnya masih terperangkap dalam wujud binatang mungil meski ia memahami kegaduhan para pelayan. Meski ia merasa risih dengan perhatian berlebih itu, nyatanya ia bukanlah sekadar gadis biasa atau calon penguasa masa depan. Sejalan dengan takdir kuno, dialah sang putri penyelamat yang diutus untuk menjauhkan dunia ini dari ambang kehancuran total. Hal itulah yang membuat hati Jessie gelisah. Ia takut jika dirinya bukanlah sosok penyelamat yang selama ini dinanti-nantikan mereka. Sebelum menyelami keraguan di hatinya lebih dalam, kita harus menilik sejarah masa lalu di mana manusia dan kaum beast hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Kedamaian itu runtuh seketika saat sesosok dewa binatang kegelapan muncul dan mulai membantai nyawa tanpa memandang bulu secara keji. Demi menghentikan kiamat, gabungan kekuatan umat manusia dan para dewa binatang pun bersatu dalam peperangan yang sangat berdarah. Sayangnya, catatan sejarah menunjukkan bahwa kekuatan mereka belum cukup untuk memadamkan kegelapan yang telah merenggut jutaan nyawa tersebut. Namun tepat di tengah keputusasaan itu, muncullah sang macan putih yang membawa harapan baru bagi seluruh dunia. Demi mencegah kehancuran semesta, ia pun terlibat dalam pertempuran brutal yang sangat panjang melawan dewa kegelapan yang sangat kuat. Akhirnya sang macan putih mengorbankan nyawanya demi menyegel kegelapan tersebut, mengakhiri perang panjang dengan sebuah pengorbanan yang sangat mulia. Meski perang usai, ketidakpercayaan manusia terhadap dewa binatang justru semakin meruncing akibat pengaruh jahat yang ditinggalkan sang dewa kegelapan. Manusia pun membuang segala berkah dewa dan memilih untuk mengasingkan diri menuju benua barat yang sangat jauh. Mereka memutuskan untuk membangun peradaban sendiri dan melepaskan diri dari segala keterikatan dengan para dewa binatang masa lalu. Akhirnya kekaisaran manusia pun berdiri megah dengan kekuatan menara sihir di bawah kepemimpinan penguasa yang bernama Elberg. Sementara kaum Bis mendirikan kekaisaran di bawah naungan Iman Panterin sang macan emas yang menjadi cikal bakal keluarga kekaisaran penting. Diberkati oleh macan emas, kekaisaran ini pun semakin berjaya berkat kebijakan kepemimpinan serta kekuatan luar biasa dari para kaisarnya. Seluruh rakyat pun akhirnya merasakan masa keemasan yang penuh dengan kemakmuran dan kedamaian yang tak tertandingi oleh siapapun. Namun sebuah bayang-bayang kelam menghantui takhta Pontri lewat sebuah ramalan mengerikan yang diturunkan langsung dari kuil suci kekaisaran. Ramalan itu berbunyi, jika macan putih tak kunjung lahir di keluarga kaisar, maka maut akan menjemput seluruh jiwa di negeri ini. Kegelapan kuno akan bangkit kembali ke permukaan dan hanya kekuatan murni macan putih yang mampu melindungi mereka dari kehancuran. Kabar ini membuat semua orang gemetar ketakutan, terutama Kaisar ke-13 yang merasa sangat terbebani oleh ramalan maut tersebut. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya takdir yang terasa begitu mustahil ini bisa benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Harapan pun kian memudar karena selama ratusan tahun tak satu pun keturunan macan putih yang berhasil menampakkan dirinya ke dunia. Jikapun ada yang lahir dari keluarga cabang, mereka sangatlah langka dan biasanya gugur sebelum sempat mencapai usia 1 tahun. Namun saat harapan hampir musnah, sebuah keajaiban terjadi. Kaisar ke-35 akhirnya dikaruniai seorang putri macan putih Jessie. Tak seperti keturunan lainnya yang gugur di usia dini, Jessie berhasil bertahan hidup dan melewati masa kritisnya dengan sangat baik. Sejak lahir, ia dihujani cinta dan harapan besar selagi melewati hari-hari damai menjelang perayaan hari ulang tahunnya yang pertama. Sayangnya kebahagiaan itu sirna saat ia tak sengaja mendengar pembicaraan para pelayan tentang alasan dibalik semua perhatian tersebut. Begitu menyadari beban tanggung jawab yang dipikulkan di pundak kecilnya, keceriaan di wajah Jessie pun seketika menghilang tanpa sisa. Hatinya hancur saat menyadari realita pahit bahwa ia hanya dipuja karena ramalan, bukan karena dirinya yang apa adanya. Terlebih lagi, Jessie merasa dirinya gagal karena ia masih belum bisa bertransformasi menjadi manusia meski hari ulang tahunnya sudah dekat. Hal ini sangat tidak wajar, apalagi jika dibandingkan dengan Sophie sang macan hitam yang sudah tumbuh dengan sangat kuat. Yang paling membuatnya tersiksa adalah kenyataan bahwa ia belum mampu menggunakan kekuatan suci yang sangat diharapkan oleh semua orang. Jessie merasa sangat depresi. Ia yakin jika rahasia ini terungkap, maka semua perhatian dan kasih sayang mereka akan menghilang. Bahkan ia takut mereka akan membencinya karena dianggap gagal memenuhi harapan besar yang telah dibebankan kepada dirinya sejak lahir.
Dalam kesendiriannya, Jesse terus meratap dan bertanya-tanya mengapa hal yang terasa mudah bagi orang lain justru sangat sulit baginya. Waktu pun terus bergulir hingga akhirnya hari ulang tahun pertamanya tiba dan sang putri pun mulai dirias dengan sangat mewah. Meski tampil sangat menggemaskan dalam wujud macan kecil, setiap pujian yang ia dengar justru terasa bagai beban yang menghimpit jiwanya. Semua orang memujanya dengan kata-kata manis seolah ia adalah keajaiban dunia yang nyata, meski terasa sesak ia tak punya kuasa untuk protes. Konon kaum Beastmen yang berinkarnasi akan melupakan masa lalu mereka. Bagi Jesse, alangkah indahnya jika ia benar-benar amnesia seperti harapan semua orang di tempat ini. Lupakan soal ingatan, andai saja ia bisa membangkitkan setitik saja kekuatan sihir di tubuh kecilnya itu. Tekanan berat yang menghimpitnya pasti akan sirna saat Jesse berniat kabur untuk beristirahat sejenak. Brak pintu terbuka tiba-tiba membuat Jesse jatuh tersungkur hingga kepalanya terantuk lantai. Siapa yang berani masuk ke kamar Tuan Putri tanpa izin? Jesse pun mendelik kecil dengan geram. Namun matanya langsung terbelalak, sosok agung itu, sang Kaisar Reti telah tiba di hadapannya. Dialah pria yang diberkati Divine Beast Ganache Kaisar, terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Pria kejam yang merebut takhta dengan tangan besi ini ternyata adalah ayah Jesse yang sangat bucin padanya. Begitu melihat sang putri, ia langsung memeluknya erat sambil meracaukan kata-kata manis yang sangat menggelikan. Sebenarnya rahasia di balik kekuatannya memimpin kaum Beastmen bukan hanya karena bakatnya semata, melainkan karena obsesi gelapnya pada hal yang ia cintai. Semakin gila obsesinya, semakin mutlak pula kekuatannya. Dan target obsesi terbesarnya adalah sang putri sendiri. Ia tak pernah bisa menahan diri di depan Jesse. Di depan publik, ia bagai monster dingin tapi mendadak jadi budak cinta saat menggendong putrinya. Meski risih dengan perhatian berlebih ini, Jesse tidak membenci ayahnya, justru hatinya merasa hangat. Hingga suatu hari saat ia tertidur lelap, Jesse sempat cemas tak bisa memenuhi ekspektasi semua orang sebagai penerus. Namun sebuah elusan lembut menyentuhnya, suara tulus sang ayah yang menduda itu terdengar tanpa sedikit pun tuntutan. Tak seperti orang lain yang menuntut Jesse menjadi sempurna di mata dunia, ayahnya mencintai Jesse apa adanya. Jesse pun luluh dan memutuskan untuk berhenti menolak kasih sayang itu. Mungkin itu pilihan terbaik, namun terkadang kasih sayang sang ayah terasa sedikit terlalu menyesakkan. Jesse terbiasa menggigitnya sebagai tanda protes. Sialnya hari itu ia tidak sengaja menggigit terlalu keras. Tatapan sang kaisar mendadak berubah dingin membuat Jesse merinding ketakutan setengah mati. "Apa kau lapar?" tanyanya lembut, namun matanya melirik tajam ke arah para pelayan seolah ingin membunuh. Ia murka dan menyalahkan mereka karena lalai membiarkan putri kesayangannya menderita kelaparan. Jesse tentu saja bingung kenapa suasana di ruangan ini tiba-tiba menjadi begitu mencekam. Ia pun ingin berteriak bahwa ini hanya salah paham tapi lidahnya keluh. Reaksi ayahnya benar-benar di luar nalar. Bagaimana bisa sebuah gigitan kecil memicu kemarahan sedahsyat itu dari seorang penguasa? Sejak saat itu ia kapok menggigit. Sambil mengelus kepalanya, sang kaisar berjanji hidangan lezat segera tiba. Jesse sangat ingin menjelaskan semuanya secara jujur kepada sang ayah, namun terjebak di tubuh hewan ini membuatnya frustrasi. Ia tuh ingin segera berubah jadi manusia agar bisa bicara. Hari pun berganti, kini Jesse tengah asyik bermain dengan mainan mewahnya yang berkilauan indah. Usai menyelesaikan urusan kenegaraan yang melelahkan di istana utama, ayahnya datang menjemput dengan senyum lebar. Tanpa ragu, Jesse langsung melompat ke pelukan hangat sang kaisar. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil dari penampilan ayahnya kali ini. Ia tuh pulang lebih awal dan ada yang gitu berbeda. Di gagang pedangnya sebuah leontin baru tampak tergantung. Dengan bangga sang kaisar mulai memamerkan benda misterius itu. Ternyata itu leontin batu sihir putih berukir wajah Jesse. Alih-alih senang, Jesse justru merasa sangat malu. Tak cukup di situ, ia juga memasang sihir pelindung pada kalung khusus agar Jesse selalu aman. Jesse syok. Demi kalung ini, ayahnya sampai menyewa penyihir termahal dari Kekaisaran Barat. Jujur saja, ia membenci kalung norak itu karena rasanya sangat mencekik lehernya yang mungil. Namun melihat usaha keras sang ayah, Jesse tak tega dan memutuskan untuk menghargai pemberian itu. Bagaimanapun juga perhatian tulus dari sang kaisar membuat hatinya merasa sangat dicintai. Sang kaisar memeluknya sejenak sebelum terpaksa pergi kembali demi tugas negara yang telah menanti. Dia berpamitan pada Jesse karena ada urusan mendesak seraya memintanya untuk tetap waspada dan menjaga diri selama dia pergi. Mendengar kabar kepergian yang tiba-tiba itu, Jesse sangat terkejut karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ayahnya tak pernah meninggalkannya selama ini, namun kini sebuah perjalanan misterius mendadak harus segera dilakukan. Tentu saja Jesse merasa pilu karena perpisahan ini, tapi demi menenangkan hati ayahnya, ia mencoba tegar. Ia tersenyum manis agar ayahnya tak cemas, lalu Jesse berjalan-jalan hingga tak sengaja terlelap di udara segar. Awalnya ia bingung dengan keberadaannya, namun saat menatap tangannya ia menyadari sebuah perubahan yang sangat drastis. Cakar itu kini menjadi tangan manusia yang lentik.
Kesadaran pun menghampirinya, mimpinya menjadi manusia akhirnya terwujud membawa kebahagiaan yang tak terkira ke dalam hatinya. Tapi ada yang janggal, ia pun mencubit dirinya sendiri demi memastikan apakah ini hanyalah mimpi indah belaka. Ternyata ini nyata, Jesse benar-benar menjadi manusia saat tiba-tiba suara aneh terdengar menggema dari arah belakangnya. Begitu ia berbalik, embusan angin kencang menerjangnya hingga membuat pandangan matanya seketika menjadi sangat kabur. Melalui celah badai, ia melihat seekor harimau salju raksasa yang sedang melangkah buas tepat ke arahnya. Sosoknya begitu megah dan auranya sangat menekan membuat Jesse bertanya-tanya mengapa makhluk itu hadir dalam mimpinya. Namun saat ia memalingkan wajah sejenak, harimau itu lenyap seketika dan tak lama kemudian Jesse pun terbangun dari mimpi aneh tersebut. Keajaiban itu sirna, ia kembali ke wujud hewan sementara ayahnya telah pergi berhari-hari lamanya. Jesse menyadari kepergian ayahnya akan berlangsung lama, membuatnya semakin penasaran tentang urusan rahasia sang ayah. Bayang harimau itu terus mengusiknya, anehnya ia merasa sangat akrab dan tenang saat mengingat sosoknya. Penjagaan di istana semakin ketat membuat kecemasan dalam lubuk hati Jesse kian tak terbendung. Ia sangat berharap ayahnya segera kembali pulang. Jesse juga bingung mengapa ia diberi artefak pelindung seolah-olah ada ancaman besar yang tengah mengintai nyawanya. Sembari melamun di jendela, Jesse terus memikirkan mimpi itu hingga tiba-tiba sayup suara langkah terdengar dari koridor. Seperti biasanya, kedatangan ayahnya selalu membawa ketegangan, namun jauh di lubuk hatinya Jesse tetap berharap itu adalah kepulangannya. Ia segera melompat turun dan berlari kencang menuju pintu depan dengan penuh kegembiraan. Berpikir ayahnya pulang lebih awal, Jesse terhenti saat merasakan aura asing yang sangat pekat dan berbahaya. Aura ini sangat tajam, liar, dan tak terkendali sama sekali, bukan milik ayahnya. Rasa penasaran pun memuncak hingga pintu terbuka dan menampakkan sosok pemuda berambut pirang dengan taring tajam. Pemuda itu menatap harimau putih di depannya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa tidak percaya. Dialah Jaton Lamar, sang putra mahkota sekaligus kakak laki-laki Jesse yang akan menginjak usia 12 tahun. Sebagai pewaris murni darah kekaisaran, ia dikenal bertemperamen api namun sangat memuja mendiang permaisuri dengan seluruh jiwanya. Sophie selalu memperingatkan Jesse untuk waspada karena Jaton menyimpan dendam atas kematian ibunya pada Jesse. Melihat kemunculan kakaknya, Jesse langsung bersiaga penuh meski hatinya dirundung keterkejutan yang luar biasa. Seharusnya ia masih di medan perang, namun kini ia berdiri di sana dengan keangkuhan yang memuakan. Ia bahkan tak sudi menyembunyikan niat membunuh yang meluap-luap. Hal ini membuat Jesse was-was hingga para pelayan berusaha mencairkan suasana yang kian mencekam itu. Namun Jaton mengabaikan mereka semua dengan dingin. Ia menatap tajam ke arah Jesse menuntut jawaban apakah Jesse benar-benar bocah dalam ramalan kuno. Seketika kekuatan sihirnya meledak dan mengubah sekeliling menjadi lautan api yang membara dahsyat. Para pelayan segera melompat melindungi Jesse, namun kekuatan sang pangeran terlalu mustahil untuk dibendung. Panas yang menyiksa membakar tubuh Jesse hingga ia merasa ajalnya kini sudah berada di depan mata. Saat rasa sakit mereda, ia melihat Sophie telah mempertaruhkan nyawa demi mendekap dan melindunginya dari maut. Seluruh ruangan hancur berantakan dan semua orang terluka parah. Amarah Jesse pun meledak, ia menatap kakaknya dengan tatapan penuh luka dan kemarahan yang mendalam. Hati Jesse hancur melihat kekejaman pria itu yang justru tersenyum puas di atas penderitaan orang tak bersalah. Dalam keputusasaan yang mendalam, Jesse hampir saja menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun api amarah membakar jiwanya, dia tak akan membiarkan orang yang dia cintai terus menderita begitu saja. Dengan segenap tekad, dia memanggil butiran salju ajaib untuk memadamkan kobaran api yang mengancam nyawa mereka. Saat itulah kekuatan sejatinya bangkit dan menciptakan badai salju yang sangat indah di dalam ruangan tersebut. Semua orang terperangah dan merasa bangga melihat keajaiban luar biasa yang dilakukan oleh sang nona. Ini adalah pertama kalinya Jesse menggunakan sihirnya membuat Sophie terdiam 1000 bahasa karena merasa takjub. Sophie juga tak pernah ragu karena dia yakin Jesse itu adalah sosok harimau legendaris dalam ramalan kuno itu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Jesse terus berkembang pesat dan menjadi semakin hebat tak tertandingi. Sementara itu, pria di hadapannya segera menyarungkan pedang karena tujuannya akhirnya berhasil tercapai. Dia tak menyangka adiknya sanggup melawannya dan diam-diam mulai bangga akan keberanian serta tekad Jesse. Meski Jesse masih menaruh dendam, sikap pria itu tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut dan juga sopan. Sambil duduk di hadapannya, dia menjelaskan bahwa semua kekacauan ini hanyalah demi membangkitkan kekuatan terpendam Jesse. Dia berjanji takkan mengulangi kekejaman itu lagi,
membuat Jessie benar-benar terkejut mendengar pengakuan jujur tersebut. Jessie sulit mempercayainya, meski tatapan pria itu melembut dia tetap waspada dan penuh rasa curiga. Token kemudian mengusap kepala Jessie dengan lembut sambil memberikan beberapa pujian tulus kepada gadis itu. Jessie merasa sangat risih, batinnya masih berteriak bahwa pria ini mungkin saja berniat buruk padanya. Tiba-tiba nada bicaranya berubah sendu saat membahas sang ibu yang mengorbankan nyawa demi kelahiran Jessie. Penyesalan mendalam menyelimutinya, dia hanya marah karena mengira pengorbanan ibunya sia-sia jika Jessie tidak berbakat. Dia benar-benar sempat dihantui pikiran bahwa kematian sang ibu tercinta tidak membuahkan hasil apapun. Setelah memahami luka hatinya dan mendengar permohonan maaf Jessie pun mulai melunakkan sikapnya terhadap sang kakak. Token sekali lagi memohon ampunan karena telah memaksanya melalui tekanan mental yang begitu berat. Namun baginya melihat kebangkitan kekuatan luar biasa sang adik adalah hal yang sangat sepadan. Dia bersumpah akan menjadi pelindung setia Jessie dan ingin membangun kembali hubungan mereka yang retak. Jessie mulai luluh apalagi setelah mengetahui fakta mengejutkan bahwa Sophie sebenarnya adalah bibinya sendiri. Dia tak pernah menyangka bahwa pengasuh yang selama ini dianggap asing ternyata adalah anggota keluarganya. Kebenaran bertubi-tubi itu membuat kepalanya pening hingga pingsan, namun Token meyakinkan bahwa itu reaksi yang normal. Menggunakan kekuatan besar untuk pertama kalinya telah menguras seluruh energi spiritualnya hingga benar-benar habis. Saat menggendongnya, Token menyadari bahwa gadis kecil ini adalah satu-satunya peninggalan berharga dari mendiang ibu mereka. Dia adalah anugerah terakhir seorang adik berharga yang sudah seharusnya dia cintai sepenuh hati. Dendam masa lalu karena kehilangan ibu seketika sirna begitu dia menatap wajah Jessie secara langsung. Awalnya dia merasakan aura spiritual Jessie yang tak terkendali lalu nekat memancingnya keluar dengan cara ekstrim. Sebenarnya Token tidak yakin 100% namun dia memutuskan untuk bertaruh demi masa depan adiknya. Dan akhirnya taruhan berbahaya itu membuahkan hasil manis meski sekarang Jessie butuh waktu istirahat total. Dalam lelapnya Jessie kembali bermimpi menjadi manusia dan berharap bisa bertemu lagi dengan harimau misterius itu. Kini dia menyadari bahwa aura hangat yang terpancar dari harimau itu sangat mirip dengan energi miliknya. Ini adalah bukti kuat bahwa harimau putih tersebut adalah binatang suci yang menjadi takdir mereka. Saat menelusuri alam bawah sadar mimpinya Jessie tanpa sengaja melihat sosok anak laki-laki yang sedang termenung. Dia mendekat untuk mencari tahu identitasnya, namun hatinya tersentuh melihat anak itu menangis terseduh-seduh. Rasa iba menyelimuti hati Jessie. Dia pun teringat pada bunga kecil yang sedang digenggam di tangannya. Dengan niat tulus untuk menghibur dia melangkah maju dan memberikan bunga itu sebagai tanda kesopanan. Anak berambut gelap dengan mata emas itu tampak sangat menawan. Jessie pun tersenyum lebar menyemangatinya. Namun saat bunga itu berpindah tangan sebuah aura aneh tiba-tiba muncul diiringi suara-suara yang mengerikan. Sesuatu yang jahat sedang mendekat ke arah mereka dan Jessie sadar bahwa ini adalah pertanda buruk. Anak itu memanggilnya harimau dengan nada gemetar memperingatkan bahwa situasi ini sangatlah berbahaya. Jessie mematung seketika, monster legendaris itu terasa sangat nyata lengkap dengan sisik hitam pekat dan tatapan mata merah yang mengerikan. Seekor ular raksasa siap menerkam mereka. Jessie ingin melakukan sesuatu namun tubuhnya terasa lumpuh tak berdaya menghadapi ancaman itu. Seluruh tubuhnya kaku tapi ia tak boleh menyerah begitu saja. Ia harus berjuang demi bertahan hidup di situasi genting ini. Tepat saat sihirnya akan bangkit sang pemuda menghentikannya. Jessie diminta menyimpan kekuatan karena lawan ini terlalu berbahaya untuk ia hadapi sekarang. Pemuda itu mengerahkan sihirnya demi menahan sang monster sementara Jessie dipaksa melarikan diri menuju tempat yang lebih aman. Jessie sadar musuh ini mustahil dikalahkan sendirian. Lawannya terlalu kuat namun hatinya tetap tergerak ingin memberikan bantuan. Namun waktu seolah mengejar dan pemuda itu terus bersikeras memaksanya untuk segera pergi meninggalkannya di sana. Jessie bingung mengapa ia dipanggil harimau putih. Apakah pemuda itu tidak melihatnya sebagai seorang gadis melainkan sebagai seekor hewan? Tak ada waktu berpikir, jika monster itu menyentuhnya, Jessie yakin ia tak akan pernah bisa terbangun lagi di dunia nyata selamanya. Namun Jessie tak tega membiarkan anak itu berjuang sendirian. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menolongnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh, Jessie jatuh ke jurang kegelapan tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun pada takdirnya. Hal terakhir yang ia lihat hanyalah senyuman tulus dan rasa terima kasih sang pemuda atas dukungan yang ia berikan. Sang pemuda berjanji akan menemuinya segera. Detik berikutnya Jessie terbangun di kamarnya sendiri dan menyadari ia kembali dalam wujud hewan. Ingatan mimpi itu membuat Jessie merinding. Segalanya terasa begitu nyata hingga getarannya masih terasa di sekujur tubuhnya saat ini. Ia jauh lebih menyukai mimpi pertamanya tentang harimau putih yang memancarkan aura hangat menyenangkan dan menenangkan jiwa.
Berbeda dengan mimpi ular tadi, Jesse heran mengapa mimpi buruk itu datang tepat setelah kekuatannya bangkit secara misterius. Sebuah firasat kuat tiba-tiba muncul dalam benaknya, mungkin saja meski ia sempat meragukan kemampuannya sendiri. Selama ini Jesse benar-benar anak dalam ramalan itu. Saat mencoba menenangkan diri, ia menyadari para pelayan di sekitarnya tampak sangat gelisah. Kecemasan mereka terlihat jelas. Bayangan monster menyeramkan dan pemuda misterius itu pun kembali terlintas menghantui pikirannya. Jesse tak mengerti mengapa semua kejadian aneh ini harus menimpanya sekarang di saat segalanya terasa sangat membingungkan. Ia merasa monster itu telah menemukannya untuk merenggut jiwanya. Jantungnya berdegup kencang ketakutan saat pintu tiba-tiba terbuka lebar. Namun rasa takutnya sirna seketika saat melihat sosok ayahnya yang berdiri tegap di ambang pintu tersebut. Sang ayah segera menghampirinya dengan raut wajah penuh syukur karena bisa melihat putrinya kembali dalam keadaan selamat. Meski terlihat lelah, ia langsung menggendong Jessie dan berujar telah mendengar kabar mengenai kebangkitan kekuatan rahasia milik putrinya. Dengan suara lirih penuh kesedihan, ia tak menyangka Jessie tumbuh begitu cepat dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Jessie yakin sesuatu yang besar pasti telah terjadi selama perjalanan ayahnya mengingat sikap sang ayah yang sangat tidak biasa. Rasa penasaran pun muncul, Jessie bertekad untuk segera mencari tahu apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh ayahnya tersebut. Ternyata kekhawatiran itu beralasan. Beberapa jam lalu di Istana Dewan Rahasia sedang serius membahas kondisi pohon bir yang sangat penting. Pohon itu sakral. Sejak monster kegelapan tersegel dan raganya hancur, berkeping-keping tanaman ini menjadi penopang kehidupan yang sangat krusial. Serpihan raga monster terkutuk itu jatuh tersebar di berbagai penjuru, mulai dari benua bagian barat hingga benua timur. Dan tepat di titik-titik jatuhnya serpihan itulah keajaiban sekaligus kutukan kuno mulai berakar secara misterius di tanah tersebut. Pohon bir pun tumbuh sebagai wadah roh. Mereka menyimpan energi kehidupan yang telah menjaga keseimbangan dunia sejak lama. Segala bentuk penyakit pada pohon-pohon suci ini dianggap sebagai pertanda buruk akan datangnya bencana besar yang mematikan. Dan kini firasat itu terbukti nyata. Seorang pria menemukan sebuah pohon bir yang mati mengenaskan di sepanjang bantaran sungai. Kabar ini mengejutkan Dewan Istana. Semua orang kebingungan dan ketakutan memikirkan apa makna mengerikan di balik kematian pohon tersebut. Ternyata itu bukan satu-satunya kasus. Laporan demi laporan mulai masuk mengenai pohon-pohon suci lainnya yang juga ikut jatuh sakit. Hal ini membuat sang pria bertindak serius. Ia pun memutuskan untuk terjun langsung memeriksa kondisi pohon-pohon bir tersebut. Tujuan ekspedisi ini adalah area sungai tempat di mana pohon bir ditemukan dalam kondisi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Wilayah ini berbatasan dengan benua barat lokasi yang diyakini sebagai tempat terkuncinya segel monster kegelapan yang sangat melegenda. Berbeda dengan Hasis yang berwujud pohon bir, keberadaan entitas kegelapan lainnya hingga kini masih menjadi misteri yang mencekam. Wujud asli dan lokasi segel monster itu belum terungkap. Bahaya besar mengancam saat mereka menyisir setiap tempat yang mencurigakan. Fokus utama tertuju pada Sungai Rosat, wilayah yang dikenal luas oleh penduduk setempat sebagai sungai kematian yang terkutuk. Dan dari semua tempat yang ada, hanya di area itulah pohon-pohon bir ditemukan mengering secara mendadak. Semua orang cemas. Mereka ragu apakah sang penyelamat benar-benar bereinkarnasi sebagai Tuan Putri yang mampu melindungi mereka semua. Sebuah fakta mengerikan pun mulai disadari, pohon-pohon bir itu mulai layu tepat setelah hari kelahiran sang Tuan Putri. Secara teori dia mungkin saja reinkarnasi Nes yang legendaris. Bangkitnya kekuatan di usia belia sungguh tak wajar bagi bangsa Beast. Jika asumsi ini benar, pecahnya segel itu bukan lagi ancaman. Sebagai kunci ramalan sang putri mungkin bisa menghentikan kiamat dunia. Kaisar murka, dia melarang siapapun menjadikan putrinya sebagai tameng. Seketika semua orang di ruangan itu langsung bersujud memohon ampun. Amarahnya begitu meluap hingga aura sihirnya mengancam keselamatan seisi ruangan. Namun token menyelam mengingatkan kejayaan pasukan mereka yang sangat legendaris. Berkat restu Gon, mereka tak perlu mengorbankan Jesse ke garis depan. Ia menyarankan ayahnya untuk mengabaikan segala spekulasi mengerikan tersebut. Namun pria itu tetap enggan membebani siapapun dengan masalah ini. Ia ingin berkoordinasi dengan Elberg demi melawan monster suci kegelapan. Mendengar nama Kekaisaran Elberg Ducati langsung meledak dalam amarah. Baginya mustahil bekerja sama dengan mereka yang dulu menebar ketakutan. Namun, sang kaisar yakin Elberg sudah dalam bahaya dan membutuhkan bantuan. Kabar buruk itu sungguh mengejutkan hingga token tak sanggup bicara. Rumor menyebut Kaisar Lilberg tewas dan penguasa baru telah bertahta. Kabar kematian sang penguasa itu benar-benar mengguncang semua orang di sana. Tak ada yang berani mencurigai sosok sang penyihir agung tersebut. Di Elberg, penyihir terkuat memang selalu dinobatkan menjadi kaisar agung. Rakyat jelata mustahil bisa membunuh seorang kaisar sekaligus archmage perkasa. Artinya ada pihak ketiga yang telah menghabisi nyawa sang penguasa.
Waktunya tepat saat pohon-pohon birch menghitam. Token pun mulai penasaran. Ayah menjelaskan bahwa penyihir terkuatlah yang akan menjadi kaisar baru. Siapapun penguasanya, ia bersikeras menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Delegasi harus dipersiapkan matang demi masa depan kedua belah pihak. Setelah keluar token masih meragukan keputusan ayahnya yang penuh risiko, ia takut manusia-manusia itu akan memberikan persyaratan yang sangat mencekik. Namun sang ayah tidak sedang main-main kali ini. Sekalipun persyaratannya sangat berat, ia rela berkorban demi melindungi Jessie dari kejamnya medan perang. Saat menemui putrinya, hatinya hancur melihat gadis sekecil itu dimanfaatkan. Jika sesuatu menimpa Jessie, dia takkan pernah bisa memaafkan dirinya. Ia sanggup membakar dunia demi dendam, kini ia menatap putrinya. Ia berpesan agar Jessie tidak memaksakan diri meski kekuatannya bangkit. Jessie terdiam, bayangan monster mengerikan itu terus menghantui dan menakutinya. Gadis itu sadar bahwa dia harus menghadapi monster itu sendirian. Tubuhnya bergetar hebat saat rasa takut mulai menguasai seluruh jiwanya. Sang ayah segera mengajak dia masuk agar tak jatuh sakit karena kedinginan. Jessie pun sadar ayahnya selalu ada dan dia punya kekuatan bertarung. Namun ia harus menguasai kekuatannya lebih dulu. Perjuangan keras menantinya. Esoknya Jessie menemui kakaknya untuk membahas rahasia kekuatan di tubuhnya. Sayangnya rasa ragu masih ada karena ia belum sepenuhnya percaya. Namun setidaknya hal itu memberinya sedikit ketenangan di hati kecilnya. Token seketika paham bahwa Jessie sangat ingin menguasai kekuatannya. Dengan senang hati, dia pun berjanji untuk membimbing gadis itu. Token meminta Jessie menunjukkan kemampuannya secara langsung. Jessie mencoba fokus, namun aliran sihir itu tak kunjung bangkit di tangannya. Kebingungan mulai melanda hatinya. Kenapa kekuatannya tidak muncul? Rasa kecewa yang mendalam pun seketika menghantui pikiran Jessie yang malang. Meski telah mencoba hingga titik darah, penghabisan kegagalan demi kegagalan tetap menjadi satu-satunya jawaban yang dia terima. Tak ada setetes pun kekuatan yang terasa membuatnya sangat cemas. Bahkan para pelayan yang menyaksikan mulai ikut merasa gelisah. Mereka tak mengerti mengapa kekuatan itu membeku, padahal kali ini Jessie sudah sangat menginginkannya dengan segenap jiwa dan raga. Jessie merasa tersesat dalam keputusasaan. Dia takut jika terus begini dirinya hanya akan menjadi beban yang tak berguna bagi siapapun. Beban rasa bersalah yang kian berat itu pun mulai mengikis perlahan kepercayaan diri yang tersisa di dalam hatinya. Namun Token menyadari bahwa dirinya lah yang terlalu menekan Jessie. Dengan tulus pria itu pun memohon maaf atas kecerobohannya selama ini. Sambil mendekapnya dengan penuh kehangatan, Token menenangkan Jessie dan berbisik bahwa segalanya akan baik-baik saja dalam pelukannya. Kekuatannya terbangun terlalu dini hingga menjadi tidak stabil. Token meyakinkan bahwa anugerah itu takkan pernah hilang dari dalam jiwanya. Demi melatih ketenangan, Jessie Token memutuskan untuk mengadakan sesi latihan khusus setiap hari dengan penuh kesabaran dan perhatian. Mengingat betapa pentingnya hal ini, Jessie menerima tawaran tersebut tanpa keraguan sedikit pun demi masa depan yang lebih baik. Berbagai wejangan berharga diberikan oleh Token dan perjuangan mereka pun terus berlanjut selama beberapa hari yang penuh tantangan. Sayangnya latihan keras itu belum membuahkan hasil. Jessie pun kembali diselimuti kesedihan karena tak kunjung bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Kejanggalan ini membuat semua orang merasa heran termasuk Token sendiri. Suasana di kediaman itu pun berubah menjadi penuh tanda tanya. Saat harapan mulai memudar, Token memutuskan untuk mengajak Jessie berlatih di alam terbuka demi menyegarkan pikiran dan batinnya yang lelah. Sang pemuda percaya bahwa suasana baru yang asri ini bisa memberikan keajaiban kecil bagi perkembangan kekuatan sang putri tercinta. Di sebuah padang rumput yang tenang, Token tiba-tiba merebahkan diri dan menyatakan bahwa latihan hari ini adalah untuk beristirahat total. Jessie sempat mengira Token sedang jatuh sakit, padahal kunci utama untuk membangkitkan kekuatannya adalah dengan memiliki hati yang sangat tenang. Karena itu mereka hanya perlu bersantai hari itu demi memulihkan energi. Jessie pun sebenarnya sangat mendambakan waktu istirahat yang tenang seperti ini. Jika metode santai ini memang efektif, tentu Jessie akan sangat menikmatinya sambil memanjakan diri di tengah suasana yang indah. Sambil menatap bunga-bunga yang mirip dengan mimpinya, Jessie mulai teringat kembali pada sosok pria misterius yang selalu menghantui setiap langkahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi pria itu jika mengetahui identitas aslinya yang sebenarnya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok yang berbeda. Jessie masih terus merenungi alasan di balik keberanian pria itu yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindunginya dari serangan monster suci. Padahal jika dipikirkan kembali saat itu mereka hanyalah dua orang asing yang tidak memiliki ikatan apapun satu sama lain. Sejak pertemuan itu, sosoknya tak pernah lagi hadir dalam mimpi Jessie meninggalkan rasa penasaran yang kian menyiksa batin sang gadis. Token yang sedari tadi mengawasi menyadari bahwa Jessie sedang tenggelam dalam lamunan yang sangat dalam mengenai sesuatu yang sangat serius.
Dia menduga bahwa Jesse masih merasa sangat tertekan karena kemampuannya yang belum juga menampakkan tanda-tanda akan segera bangkit kembali. Berusaha-berusaha mencairkan suasana, Token mulai berbicara dengan nada santai tanpa menatap matanya demi mengurangi beban kegelisahan yang dirasakan oleh Jesse. Meski kesan pertamanya kurang menyenangkan, kebersamaan mereka selama latihan membuat Jesse menyadari betapa tulusnya perhatian yang diberikan oleh Token selama ini. Kini Jesse menaruh kepercayaan penuh kepadanya, yakin bahwa setiap kata-kata pria itu adalah demi kebaikan dan keselamatan dirinya di masa depan. Jesse pun memutuskan untuk bergantung padanya. Tak lama kemudian orang-orang terkasih bergabung untuk menikmati momen piknik yang sangat hangat tersebut. Ketulusan mereka membuat Jesse terharu. Ternyata ketakutannya akan diabaikan karena tak memiliki kekuatan hanyalah sebuah kekhawatiran kosong yang tidak nyata. Dengan semangat baru di hatinya, Jesse bertekad untuk memulai latihan esok hari dengan tekad yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Liburan singkat ini benar-benar memulihkan jiwanya. Setelah usai, Token pun kembali ke istananya yang megah untuk beristirahat di kamar pribadinya. Di sana dia bertemu sang asisten yang telah mendengar kabar bahwa latihan bersama sang putri telah selesai dilaksanakan dengan sukses. Namun asistennya heran amarah apa yang membuat Token sampai hati menghancurkan seluruh isi ruang kerjanya sendiri hingga hancur berantakan. Count Talon segera menceritakan kegelisahan batinnya yang memicu sikap kasar tersebut sebagai bentuk pelampiasan rasa takut yang tak terbendung. Bayangan mengerikan tentang monster yang datang untuk merebut Jesse terus menghantui mimpinya setiap malam bagaikan sebuah kutukan yang nyata. Hal itu membuatnya terus terjaga dan kehilangan waktu istirahat yang sangat dibutuhkannya untuk menjaga kewarasan pikiran dan juga tubuhnya. Padahal seluruh penghuni Istana Putri mulai dari kasatria hingga pelayan adalah manusia super kelas elit dengan kemampuan bertarung yang legendaris. Setiap individu di sana adalah profesional sejati yang siap menjadi tameng dan pedang demi melindungi keselamatan sang putri dalam bahaya. Dengan adanya pelindung hebat seperti Xavier sang asisten menyarankan agar Token mulai melepaskan segala kecemasan berlebih yang hanya akan menyiksanya. Lagi pula makhluk itu tak akan meninggalkan jejak sedikit pun. Namun meski semua bukti terasa tidak masuk akal, Zeton sangat memahaminya, tapi hatinya masih menolak untuk menerima kenyataan pahit itu. Ia tahu tidurnya akan terus terganggu oleh keresahan. Hingga Bibi Sofia datang menemuinya. Kehadirannya dengan buket bunga kecil sungguh tak terduga mengejutkan sang pemuda di hari itu. Tanpa ragu Zeton menghampirinya bertanya penuh heran mengapa ia membawakan bunga secara tiba-tiba. Meski terlihat mencurigakan, itu adalah pemberian istimewa dari sang putri yang mengkhawatirkan kondisinya. Sisi menyiapkan hadiah manis ini untuk menenangkan jiwanya membuat Zeton terenyuh tak percaya. Tak disangka di saat ia meratap Jesse justru sibuk menyiapkan penghiburan tulus untuknya. Kini tekadnya membara untuk membuang segala kelemahan yang membelenggu dirinya. Sebagai kakak, ia bersumpah akan melindungi Jesse dengan nyawanya apapun taruhannya. Sementara itu, Jesse yang gelisah tak bisa terlelap mencemaskan reaksi sang kakak atas pemberiannya. Ada sesal di hatinya karena tidak bisa memberikan hadiah itu secara langsung. Ia harus segera beristirahat mengingat mimpi-mimpi aneh yang belakangan ini terus menghantuinya. Dengan harapan bisa tidur tenang tanpa gangguan mimpi buruk, ia pun memejamkan mata. Namun hamparan padang rumput misterius itu kembali hadir membawa kerinduan untuk bertemu anak itu. Bayangan ular hitam dan harimau putih selalu mengacaukan tiap kali ia mencoba bicara. Jesse pun kehilangan kesempatan untuk mengungkap jati diri sebenarnya dari bocah misterius itu. Saat ia melangkah ke tepi sungai, sosok yang dicarinya telah berdiri menyambutnya. Secercah harapan muncul, ia yakin hari ini semua misteri akan segera terungkap. Pemuda itu menyapanya dengan lembut, bersyukur melihat sang putri dalam keadaan sehat. Namun sebelum pertanyaan terucap, sebuah aura mengerikan tiba-tiba menusuk kulitnya. Ular hitam itu kembali, Jesse berteriak memperingatkan sang bocah untuk segera melarikan diri. Tapi dengan tenang ia berjanji akan melindungi Jesse, mengusir segala rasa takutnya. Ya Tuhan, jika saya untuk menjauh dan tetap berada di tempat yang aman. Begitu ular itu muncul, pertemuan mereka pun berakhir tanpa sempat menanyakan sepatah kata pun. Jesse terpaksa melangkah pergi ke dalam badai salju sebelum akhirnya terbangun sepenuhnya. Kesedihan melanda karena mimpi itu berakhir kelam membuatnya tertekan oleh teka-teki tak berujung. Alasan dibalik mimpi berulang itu tetap menjadi misteri yang sangat mencemaskan hatinya. Sang pelayan yang membangunkannya berbisik bahwa Jesse sering mengigau tentang mimpi yang menarik. Tak lama sang count memasuki ruangan membuat Jesse terbelalak heran karena kedatangannya. Ternyata Zeton yang sangat bahagia mengirimkan hadiah balasan yang luar biasa mewah untuknya. Jesse terpana melihat buket yang bertahtakan permata berharga berkilau dengan begitu indahnya. Sebuah kemewahan yang tak terbayangkan apalagi tanpa ada sepatah kata penjelasan apapun. Kejutan tak berhenti di sana saat sebuah patung indah juga dikirimkan sebagai hadiah. Ia merasa ayah dan kakaknya sangat mirip menunjukkan kasih sayang lewat hadiah yang berlebihan.
Setelah menerima hadiah itu, Jesse memutuskan untuk segera menemui kakak-kakaknya demi mencari jawaban. Saat bertemu sang kakak justru langsung mengajaknya untuk memulai latihan fisik yang ketat. Ia pun menerimanya sadar harus menguasai kemampuannya untuk bisa berubah wujud menjadi manusia. Hanya dengan kekuatan itu segalanya akan berarti, maka ia berlatih dengan penuh dedikasi. Sayangnya kemampuannya tak kunjung bangkit meski sang ayah terus mencari jejak monster kegelapan. Di hutan pohon-pohon terus layu tanpa menyisakan petunjuk apapun bagi pencarian mereka. Hari-hari tenang pun berlalu dengan Jesse yang terus dihujani kasih sayang berlebih. Mimpi tentang bocah itu selalu berulang dalam skenario yang sama tanpa memberi petunjuk baru. Meski semua orang berusaha membantu membangkitkan kekuatannya, hasilnya tetap nihil dan sia-sia. Seiring waktu, bocah dalam mimpinya kian perkasa, sementara kekuatan Jesse masih terbelenggu diam. Namun suatu hari frekuensi mimpi itu mulai berkurang. Setelah perpisahan terakhir dengan anak itu, mimpi tersebut pun lenyap sepenuhnya. Waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Sebelum Jesse menyadarinya, ia sudah genap berusia 2 tahun, corak bulunya kian menawan dan suaranya mulai nyaring, namun tubuhnya masih sangat mungil. Ia sangat berharap bisa segera tumbuh besar dan berubah menjadi manusia karena ia sudah lelah terperangkap dalam wujud harimau. Di tengah penantian itu, seorang pelayan datang mengingatkan tentang hadiah ulang tahun untuk sang ayah. Jesse tersentak hebat saat mendengar kabar tersebut. Ia benar-benar lupa Jesse harus segera menyiapkannya karena kegagalan tahun lalu adalah sebuah kesalahan yang memalukan. Sang ayah ternyata belum sepenuhnya memaafkan kejadian itu. Selama berhari-hari beliau merasa tersinggung karena Jesse merepotkan seluruh pekerja istana. Hak ada dia, kali ini ya, harus mempersiapkan agak ya. Demi memastikan kejadian buruk itu tidak terulang, Jesse berniat menyiapkan sebuah kado istimewa dengan bantuan token. Saat token datang membawa kotak kecil, Jesse sangat penasaran dengan isinya, namun nyatanya token masih merahasiakan hadiah untuk ayah mereka. Yabila hanya membawakan selembar kertas raksasa dan cat warna-warni, lalu meminta Jesse menggambar apapun yang ia inginkan di sana. Token yakin kartu ucapan buatan tangan dari Jesse akan meluluhkan hati sang ayah yang keras. Jesse sempat merasa lelah mengerjakannya, namun ia tetap berusaha karena ingin memberikan kado terbaik yang akan disukai ayahnya. Sembari melukis token, tiba-tiba bertanya apakah ia sudah mendengar berita terbaru. Gadis kecil itu hanya terdiam penuh tanya, lalu token bercerita bahwa delegasi dari Kekaisaran Leberg akan hadir di pesta perjamuan ulang tahun ayah mereka. Dan yang mengejutkan, delegasi tersebut seluruhnya terdiri dari para penyihir hebat. Jesse sangat gembira mendengarnya. Ia sadar bahwa ini adalah kesempatan emas yang telah lama ia tunggu. Sejak pertukaran informasi dengan Leberg dimulai beberapa tahun lalu, topik mengenai manusia dan penyihir agung selalu menjadi perbincangan hangat. Para penyihir itu menguasai berbagai elemen tanpa batas, persis seperti anak misterius yang selalu hadir di dalam mimpi Jesse. Tentu saja Xavier sangat terpukau melihat orang-orang hebat tersebut bisa memiliki begitu banyak kemampuan luar biasa sekaligus. Hal ini membuka peluang besar tergantung pada tingkatan mereka, bahkan ada yang bisa menggunakan beberapa elemen secara bersamaan. Namun penyihir agung mampu menggunakan 3 elemen atau lebih. Token yang mengetahui banyak informasi segera membagikannya pada orang-orang di sekitar. Saat mendengarkan semua itu, bayangan anak laki-laki dari mimpinya kembali muncul dengan jelas di benak Jesse. Ia yakin jika dia anak itu adalah seorang penyihir, maka mereka akan segera bertemu. Karena bukan hanya penyihir kaum Beastmen, tetapi penyihir dari berbagai negara juga diprediksi akan menghadiri pesta perjamuan tersebut. Saat melihat ekspresi Jesse, Token langsung menaruh curiga bahwa adiknya sedang menyembunyikan sesuatu. Jesse pun segera mengalihkan perhatian dengan menunjukkan hasil karyanya. Token memujinya dan mengingatkan agar kado itu dibawa saat perayaan nanti. Sang ayah pasti akan sangat menyukainya. Setelah itu, Token harus segera pergi untuk membantu persiapan ayahnya. Sebelum melangkah pergi, ia sempat meminta Jesse untuk membuatkan kartu ucapan serupa di hari ulang tahunnya nanti. Tentu saja Jesse tidak menolak karena ia sudah ahli. Hari ulang tahun Kaisar Raiton pun akhirnya tiba dengan suasana penuh sukacita. Seluruh penghuni istana tampak sangat sibuk dan mondar-mandir menyiapkan segalanya karena ini adalah peristiwa besar di mana semuanya harus tampak sempurna. Jesse terpaku menyaksikan kemegahan di depan matanya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat lautan manusia berkumpul di dalam istana kekaisaran. Para tamu dari istana lain mulai berdatangan termasuk delegasi Leberg. Hal ini membuat jantung Jesse berdegup kencang karena gugup.
Pikiran bahwa anak laki-laki itu mungkin ada di sana membuatnya merasa sangat tertarik pada rombongan delegasi tersebut. Jesse sangat ingin menyapa mereka, namun ia merasa kesal karena dirinya begitu putus asa untuk bertemu anak itu. Hari ini adalah ulang tahun ayahnya, jadi ia harus fokus merayakan dan menebus kesalahannya di masa lalu. Di saat yang sama, para pelayan memanggilnya untuk bersiap-siap. Mereka telah menyiapkan berbagai jenis mahkota yang sangat cantik. Jessie harus memilihnya sendiri. Ia merasa mahkota manapun akan cocok untuknya meski ia tidak terlalu suka dengan keributan dandan seperti ini. Baginya, semua persiapan yang berlebihan ini hanyalah membuang-buang waktu saja. Waktu terus berjalan dan kini hanya tersisa 1 jam sebelum pesta perjamuan ulang tahun sang kaisar dimulai. Jessie telah tampil anggun dengan jubah perhiasan dan mahkota. Namun ia heran melihat tingkah keluarganya yang tampak tidak biasa. Mereka terus saja menggantungkan berbagai hiasan mewah ke tubuh mungilnya. Jessie tidak mau ambil pusing karena ia tahu itu adalah cara mereka menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang padanya. Jessie dilingkupi rasa cemas akan hadiah untuk sang ayah. Dia sungguh berharap kado itu akan disukai. Saat tengah berlari, kencang firasat buruk menghantamnya. Tiba-tiba kondisi tubuhnya melemah secara drastis. Pandangannya berputar hebat dan pijakannya seolah menghilang. Sebelum sempat memanggil bibinya, kegelapan pekat menelan Jessie sepenuhnya. Napasnya terasa kian sesak seakan udara di sekitarnya pun menjauh pergi. Kepanikan melanda jiwanya yang kebingungan. Jessie merasa seolah raganya akan hancur tercabik-cabik. Dia menyadari bahwa maut akan segera menjemput jika rasa sakit ini terus berlanjut. Namun demi janji untuk melindungi orang-orang tercinta, Jessie memaksakan dirinya untuk tetap sadar. Saat mencoba melangkah, kekuatannya hilang total hingga tubuh mungilnya jatuh terjerembab ke tanah. Sophie segera bergegas memanggil bantuan dan melapor pada kaisar. Tangis Jessie pun pecah seketika. Rasa bersalah menghantui karena dia tahu ayahnya pasti akan sangat mengkhawatirkan kondisinya saat ini. Di hari ulang tahun sang ayah, dia justru pingsan sembari samar mendengar suara ayah dan kakaknya. Ekspresi wajah mereka tampak sangat tersiksa oleh kecemasan yang mendalam. Priam datang terlambat karena harus menemui delegasi suci beberapa jam sebelum perjamuan ulang tahun dimulai. Saat pertukaran bersejarah antar ras akan dimulai, Xavier datang membawa kabar yang sangat mengerikan. Mendengar putrinya kehilangan kesadaran, sang ayah langsung berlari menuju tempatnya tanpa memedulikan hal lain. Urusan lain tak lagi penting baginya. Dokter pun segera dikerahkan untuk menyalurkan kekuatan ilahi. Namun entah mengapa kondisi Jessie tak kunjung menunjukkan tanda-tanda pemulihan sama sekali. Jessie menyadari situasi ini sangat tidak biasa melihat banyaknya pendeta istana yang berkumpul di sisinya. Dengan sisa tenaganya, dia terus berjuang melawan maut demi tetap bertahan hidup. Sang ayah berharap kekuatan para pendeta bisa lebih dahsyat untuk menyelamatkan putri tercintanya. Tiba-tiba sebuah ide muncul untuk menggunakan harta karun kekaisaran yang sangat legendaris itu. Relik suci berkat binatang ilahi itu mampu melipat gandakan kekuatan sihir maupun kekuatan suci. Kaisar yakin perpaduan kekuatan pendeta dan relik suci bisa menyembuhkan Jessie dengan segera. Namun orang-orang di sekitarnya tampak ragu dan takut akan konsekuensi fatal dari tindakan tersebut. Desiree mencoba membujuk itu untuk berhenti, tapi tekad sang ayah sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Saat kaisar hendak mengambil relik itu sendirian, seorang pemuda kecil muncul dan menghentikan langkahnya. Dengan penuh percaya diri, dia mengaku mampu menyembuhkan sang putri sendirian. Riam tertegun dan menyadari bahwa sosok itu adalah bagian dari delegasi dari kerajaan Lilberg. Sang kaisar heran bagaimana bisa melewatkan kehadirannya meski fokusnya sedang tercurah penuh pada Jessie. Pemuda berambut hitam dari mimpi Jessie itu membuka tudungnya sembari meminta maaf atas kelancangannya. Dia hadir karena merasa bantuan kekuatannya sangat dibutuhkan dan dia siap untuk menolong. Untuk meyakinkan sang kaisar, dia mengungkap identitas aslinya sebagai penyihir agung sekaligus penguasa Lilberg. Namanya adalah Eka. Melalui cincin dan pancaran auranya, kebenaran tentang identitasnya pun terbukti. Segala rumor gila yang selama ini beredar tentang dirinya ternyata benar-benar nyata. Meski sulit dipercaya, anak sekecil itu adalah kaisar. Dia tidak membuang waktu sedikit pun. Dia langsung mengarahkan sihirnya pada Jessie, meski sang ayah sempat mencoba untuk menghentikannya. Pemuda itu menegaskan bahwa sang putri adalah harimau putih yang sangat krusial bagi dunia. Segala penjelasan detail akan diberikan setelah dia berhasil menyelamatkan nyawa gadis itu sepenuhnya. Selama mereka berbicara, aliran sihirnya terus bekerja hingga napas sang putri mulai kembali stabil. Akhirnya sang ayah luluh dan mempercayakan pengobatan putrinya kepada penyihir misterius tersebut. Dia mulai percaya bahwa pemuda ini mungkin memang satu-satunya harapan yang tersisa di Jeddah. Bocah itu mendekat menggenggam cakar kecil Jessie dan memulai proses penyembuhan tahap akhirnya. Kegelapan di benak Jessie memudar digantikan oleh serangkaian mimpi indah yang terasa sangat nyata. Tiba-tiba dia berada di lembah salju dalam wujud manusia bingung bagaimana bisa sampai di sana. Terdengar derap langkah di belakangnya
Dan saat menoleh, seekor harimau putih besar telah berdiri tegak. Begitu tatapannya bertemu sang macan putih di ruang hampa hawa, keberadaannya terasa jauh lebih nyata dibanding dalam mimpi. Melihat cakar yang terulur itu, Jesse menggapainya tanpa ragu. Kontak fisik itu pun akhirnya terjadi. Seketika memori sang makhluk suci membanjiri jiwanya, mengungkap berbagai kepingan masa lalu yang tak terduga, termasuk saat iblis kegelapan muncul dan merenggut nyawa Jesse dalam pertempuran yang sangat mengerikan. Saat visi itu memudar, sebuah takdir terungkap jelas. Inilah reinkarnasi dari sang legenda Hashish. Terdengar sangat mustahil, namun kenyataannya memang seperti itu. Meski raga ini terasa rapuh, kekuatan yang mengalir menumbuhkan rasa tanggung jawab besar di relung hatinya. Kini ia paham alasan dirinya terlahir kembali setelah sekian lama. Sebuah misi baru telah menantinya. Mereka gugur demi menyegel kegelapan, namun bangkit kembali untuk memusnahkannya. Jesse kini menyadari takdirnya. Sang iblis kegelapan mungkin mengira ia telah tertidur abadi di dalam raga aslinya. Namun Jesse tahu makhluk itu telah berinkarnasi sebagai kaum manusia binatang. Ini kesempatan karena ia butuh waktu untuk pulih. Jadi sebelum kekuatan iblis itu kembali sempurna, Jesse harus segera memulihkan seluruh ingatan dan kekuatan masa lalunya. Gadis itu harus bergagah. Jika tidak, raganya akan hancur menanggung beban kekuatan surgawi itu. Inilah penyebab penderitaan fisiknya selama ini. Ia menghujani sang macan dengan berbagai pertanyaan, namun makhluk itu hanya membisu tanpa kata. Kabarnya kepingan memorinya terpencar di seluruh benua. Ia harus memperkuat raga untuk menemukan semuanya sendiri. Meski sempat bingung, Jesse bertekad kuat. Kali ini ia akan menghancurkan bajingan yang selalu merusak segalanya. Beberapa saat telah berlalu dan kesadaran Jesse pun akhirnya perlahan kembali ke dunia nyata. Menyadari dirinya sudah berada di dalam kamar pribadi, rasa cemasnya mulai sedikit mereda. Begitu netranya terbuka, senyum lega ayah dan kakaknya menyambut dengan penuh kebahagiaan yang luar biasa. Jesse melihat mata kakaknya yang sembab. Jelas sekali ia habis menangis terseduh-seduh tanpa alasan yang pasti. Sang ayah segera menghampiri dan menanyakan keadaannya. Jesse menjawab dengan anggukan lembut bahwa ia baik-baik saja. Namun saat kakinya menyentuh lantai, sebuah fenomena luar biasa mendadak terjadi di sana. Tanah di bawahnya retak dan pusaran badai salju yang dingin tiba-tiba muncul mengelilinginya dengan dahsyat. Semua orang kita terpaku. Itu adalah luapan kekuatan sihir Jesse yang kita meledak hebat tanpa kendali. Sang ayah bergegas maju, mencoba menenangkan Jesse yang terkejut karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan lembut, ayah meyakinkannya bahwa gejolak kekuatan ini adalah hal wajar yang tak perlu dikhawatirkan. Jesse mencoba tenang, perlahan badai es itu pun surut seiring emosinya yang mulai stabil kembali. Keluarga mereka justru bersyukur sihirnya bangkit. Jesse pun lega karena kini bisa melepaskan kekuatannya dengan tenang. Fokusnya kini adalah memulihkan memori dan sihir demi menumbangkan musuh yang menjijikan itu. Tiba-tiba saat memandang sekeliling ruangan, ia melihat sosok anak laki-laki yang berdiri di kejauhan. Mengenali sosok itu, Jesse langsung berlari ke arahnya. Ternyata janji pertemuan mereka bukanlah sekadar bualan belaka. Kini ia benar-benar sadar bahwa perkataan laki-laki itu sangat serius. Ia benar-benar datang demi Jesse dan gadis itu pun langsung menghambur ke dalam pelukannya. Perjamuan kaisar yang sempat tertunda akhirnya digelar kembali beberapa hari kemudian dengan kemegahan yang luar biasa. Jesse tahu kehadirannya diwajibkan, namun rasa canggung yang besar membuatnya merasa enggan untuk pergi. Ia merasa malu karena sempat menyerang pria itu, sementara pria itu tampak tak mengenalinya sama sekali. Aneh rasanya, padahal Jesse sangat yakin mereka bisa bicara normal dan mengungkap identitas aslinya. Namun raut wajah pria itu seolah memberi isyarat dingin yang membuat Jesse mulai ragu. Mungkin pertemuan mereka tuh hanya nyata di dalam mimpi, namun tidak bagi pria itu di dunia nyata. Rasa sesal pun menyelimuti hatinya, membuatnya ingin menghindari pertemuan di pesta perjamuan nanti. Sang kakak datang menjemput dan menyadari ada kegelisahan yang tersembunyi di balik wajah adiknya. Jesse mencoba berpura-pura tenang meski rasa malu atas tindakannya terus menghantui pikirannya saat ini. Pada akhirnya di situ hanya bisa pasrah dan berusaha kita menerima situasi yang ada. Begitu memasuki aula, Jesse melihat ayahnya sedang memandangi sebuah kartu dengan binar mata penuh kekaguman. Sang kakak terus membujuknya makan agar kondisinya bisa segera membaik. Meski sudah pulih, suasana pesta tetap meriah hingga delegasi Kekaisaran Leberg dari benua timur akhirnya tiba. Di barisan depan melangkah seorang pemuda berambut hitam yang tampak sangat tidak asing. Ia mendekati sang kaisar dan memberikan ucapan selamat ulang tahun secara resmi. Raiden menyambutnya hangat, menyebut bahwa kedatangan tamu agung akan membuat bunga bintang mekar dengan indah. Fenomena ini nyata sebab meski kaum Beast memiliki kekuatan mayoritas hanya mampu menguasai satu kemampuan. Namun keturunan 4 klan besar seperti Duke Bear Adis mampu mengendalikan 2 elemen atau lebih.
Sang Duke memiliki otoritas penuh untuk memerintah dan mengendalikan setiap pertumbuhan tanaman. Sihir luar biasa itu menghiasi aula dalam sekejap membuat kaisar terpaku melihat kekuatan sakral dari dekat. Dan benar saja rona merah mulai terlihat jelas di kedua pipi piu pemuda itu. Jesse menatapnya lekat masih sulit mempercayai bahwa pria itu adalah sosok dari mimpinya. Namun keraguan menyelimutinya, mungkinkah ini hanya kemiripan yang ia ciptakan dalam imajinasinya sendiri? Pemuda itu kemudian menghampiri sang putri menyapanya secara khusus dan mendoakan kesehatan bagi dirinya. Menggunakan kekuatan sihirnya, ia memunculkan sebuah kado istimewa sebagai tanda hormat kepada kaisar. Kado berisi bola komunikasi ajaib itu membuat kaisar terpukau, namun Jesse justru bergegas ingin kembali. Rasanya terlalu menyesakan, harus menatap pria yang sama sekali tidak bisa mengingat dirinya itu. Bayangan saat ia menerjang pria itu terus menghantui meninggalkan rasa malu yang begitu menyiksa batin. Ingin rasanya ia memutar waktu demi menghapus semua kenangan memalukan tersebut dari ingatannya. Saat Jesse mencari udara segar, seekor gagak hitam mengintai haus akan nyawa sang putri macan putih. Inilah awal mula kejadian mengerikan itu. 1 jam sebelumnya sang pemuda menangkap gagak pengikut monster kegelapan di atap sebuah gedung tinggi. Jelas sekali sang monster ingin menyusup memanfaatkan kemeriahan pesta untuk melancarkan rencana busuk mereka. Tanpa ampun dan rasa belas kasihan, ia mencekik monster mengerikan itu hingga tak berdaya. Jasadnya pun dibakar hingga dalam kobaran api terlihat siluet ular yang sangat mengerikan. Segalanya menjadi jelas, bentuk aneh itu mengonfirmasi bahwa mereka adalah para pengikut kegelapan sejati. Ia mengurung makhluk itu sadar bahwa keselamatan sang putri macan putih kini berada di ujung tanduk. Pemuda itu memutuskan membawa tawanan ini sebagai bahan negosiasi dengan kaisar nantinya. Ia butuh bukti nyata karena yakin sang mata-mata pasti tidak bergerak sendirian kali ini. Bahaya besar mengincar klan macan putih tepat saat Jesse sedang termenung sendirian di balkon istana. Gagak itu mendekat Jesse merasakan hawa kelam yang aneh namun belum menyadari dari mana asalnya. Seketika monster itu menyerang namun Jesse berhasil menumbangkannya dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Ia merasa puas karena kekuatannya meningkat pesat membuatnya jauh lebih tangguh dari versi sebelumnya. Sayangnya Jesse lengah dan tak menyadari seekor gagak lain tengah melesat cepat ke arahnya. Tak sempat menghindar. Ia pun bersiap memberikan serangan balasan terakhir namun secara mengejutkan pria dari mimpinya datang melindungi lalu tersenyum lega melihat Jesse tidak terluka sedikit pun. Jesse mendesaknya untuk mengaku bahwa mereka pernah bertemu, namun di tengah perdebatan itu sang pemuda merasakan ancaman lain dan dengan tegas menyuruh sang putri segera masuk ke dalam ruangan. Jesse semakin yakin pria itu mengenalnya, namun entah mengapa ia terus bersikap acuh dan menyembunyikannya. Pemuda itu segera memeriksa area taman dengan teliti namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Makhluk gelap itu telah melarikan diri padahal keberadaannya sempat terasa sangat nyata sebelumnya. Hilangnya jejak sang musuh tanpa bekas membuat firasatnya menjadi semakin tidak enak dan waspada. Sejak Jesse membangkitkan kekuatannya, ancaman besar mulai mengintai dan keselamatan sang putri kini dipertaruhkan. Hanya ada satu cara untuk melindunginya, sebuah keputusan sulit yang harus segera ia ambil nantinya. Maka ia pun memutuskan untuk segera bergegas pulang. Sambil melangkah, ia mengagumi sosok Jesse yang memesona sekaligus tangguh meski usianya masih sangat muda. Menyaksikan gadis itu terancam bahaya, ia segera melepaskan rantai pusakanya. Kini ia tersadar jika Jesse mulai yakin dialah sesosok dalam mimpinya. Kebingungan pun melanda meski ia tahu betapa besarnya kerinduan Jesse untuk bertemu. Namun kebenaran ini harus tetap terkubur. Demi keselamatan mereka, ia memilih untuk terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Esok siangnya sebuah pertemuan rahasia tingkat tinggi digelar yang bahkan dihadiri langsung oleh sang kaisar sendiri. Seluruh pemimpin berkumpul dalam atmosfer yang begitu menegangkan, tak ada ruang untuk bercanda, kedua pihak tampak sangat serius. Penjagaan ibu kota diperketat demi kelancaran negosiasi ini. Jesse pun mulai merasa cemas akan hasil dari pembicaraan krusial tersebut. Inilah pertemuan perdana antar bangsa sejak Perang Kuno berakhir. Kabarnya para petinggi terkuat dari kedua kekaisaran turut hadir di sana. Momen ini sangatlah menentukan. Suasana istana pun terasa mencekam saat semua orang berjuang demi kedamaian abadi kekaisaran. Jesse menyadari bahwa ia tak boleh hanya berpangku tangan melihat situasi yang genting ini. Ia memutuskan untuk berlatih bersama Xavier daripada hanya menunggu sang kakak. Waktunya sempit karena takdirnya sedang dipertaruhkan sekarang. Namun Jesse tetap bersikeras dan mengabaikan semua keberatan yang dilontarkan oleh Xavier. Xavier yang cemas akhirnya terpaksa melancarkan serangan demi memenuhi ambisi latihan gadis yang tak mau menyerah itu. Di sisi lain, sebuah diskusi dingin tengah berlangsung di antara kedua kaisar di dalam ruang pertemuan khusus. Membahas ancaman monster kegelapan, mereka mencapai kesepakatan bulat untuk membentuk aliansi dan bertarung bersama. Begitu diperlihatkan dahan pohon misterius itu, ia terperangah. Ternyata kehancuran yang terjadi jauh lebih buruk dari perkiraan semula.
Terkuaklah fakta mengejutkan bahwa sang putri adalah target utamanya, sebab dialah titisan sang harimau putih yang legendaris. Maka dari itu dokumen penguatan militer segera disahkan demi melindungi seluruh rakyat. Syarat demi syarat diajukan sebelum perjanjian sakral itu resmi ditandatangani. Namun entah mengapa muncul sebuah keraguan besar terhadap sosok sang kaisar muda tersebut. Ia dicurigai hanya mencari keuntungan pribadi di balik kedoknya. Padahal ia bertahta di usia muda bukan sekadar karena ketampanannya. Sejak lahir bakat sihirnya sudah luar biasa, memancarkan aura kekuatan yang begitu mendominasi dan tak tertandingi. Di antara para jenius sekalipun kekuatannya tetaplah sebagai anomali, potensi yang ia miliki seolah menembus batas imajinasi manusia, tak ada yang berani menentang titahnya. Selain itu, tersiar kabar mengenai sosok misterius yang pernah menjadi gurunya. Terkejutlah ia saat mendengar nama Tan Kius disebut. Sosok itu tak lain adalah mendiang kaisar terdahulu sekaligus kakek kandungnya sendiri. Di tengah musim panas saat ia lahir di tepi sungai badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menerjang. Awan hitam pekat seolah terkunci tepat di atas sungai itu menyebabkan banjir bandang yang menelan daratan di sekitarnya. Sang kakek meyakini jika bencana janggal ini adalah pertanda kuat akan bangkitnya sang monster kegelapan. Firasatnya tajam, makhluk terkutuk itu selangkah lagi akan bangun dari tidur panjangnya yang mengerikan. Para ksatria dikirim dan menemukan sisa-sisa kehidupan sang monster. Lewat pertumpahan darah yang sengit, monster itu berhasil disegel dalam bola kristal. Meski kebangkitan monster itu berhasil dicegah, pertempuran maut tersebut harus dibayar mahal dengan nyawa banyak pahlawan. Tak terkecuali orang tua sang bocah. Sejak saat itu sang kakek bersumpah untuk menjadi pelindung sekaligus guru terbaik baginya. Janji itu ditepati dengan tulus. Ia menjadi sosok panutan hebat hingga sang bocah tak pernah merasa kesepian meski tanpa orang tua. Seiring ia beranjak dewasa, di setiap kesempatan yang ada, sang kakek selalu menceritakan legenda monster kegelapan dan perseteruan abadi mereka. Awalnya semua itu terdengar seperti dongeng belaka, namun kedamaian itu sirna di usia 5 tahun saat ia diperlihatkan bola kristal tempat sang monster jahat bersemayam. Makhluk di dalamnya tak henti-hentinya berusaha menghancurkan segel terkutuk yang mengurungnya tersebut. Sang kakek harus meredamnya dengan sihir setiap hari, hingga suatu ketika sang bocah mencoba kekuatannya dan justru mampu mendengar bisikan jahat sang monster. Ia mengetahui hasrat monster itu untuk merebut kembali kekuatannya yang hilang demi membalaskan dendam pada sang harimau putih. Tentu saja hal itu mengejutkan sang kakek terpaku melihat cucu-cucunya mampu membaca niat busuk monster kegelapan. Ada secercah ketakutan yang tersirat di mata sang kakek. Akel pun bingung mengapa kakeknya tak senang dengan kemampuan barunya yang ia rasa sangat berguna untuk membantu kerajaan. Ia menduga sang kakek hanya merasa sangat cemas akan takdir pertemuan maut mereka dengan monster itu di masa depan. Karena itulah sebuah mantra perlindungan khusus segera dirapalkan padanya. Mantra bertajuk cinta itu diberikan agar ia tetap berhati murni dan selalu mengingat kasih sayang sang kakek selamanya. Akhirnya masa kecilnya pun berlimpah kebahagiaan sembari dipersiapkan menjadi pilar pelindung kekaisaran yang sangat tangguh. Ia mengira hari-hari penuh tawa itu akan abadi, namun nyatanya fajar kebahagiaan meredup lebih cepat dari dugaannya. Bertahun-tahun silam monster kegelapan yang mengerikan berhasil menjebol segel dan melarikan diri dari penjara bola kristal. Usai sihir perlindungan kakek hancur total, seluruh kekaisaran jatuh dalam kekacauan. Kini hanya Ekel yang tersisa dalam duka. Saat mahkota kaisar resmi, ia kenakan langkah kakinya kembali menuntunnya ke ruangan tempat sang monster pernah bersemayam. Itulah tempat pelarian sang iblis sekaligus saksi bisu kepergian kakek tercinta. Kenangan pahit yang tak ingin ia sentuh lagi. Namun takdir memanggil jiwanya. Sebagai penguasa, ia memikul kewajiban suci untuk membinasakan makhluk itu demi keselamatan kekaisaran. Berharap dia menemukan secercah petunjuk di sana, ia mulai mencari, hingga akhirnya jemarinya menemukan serpihan kuno dari bola kristal tersebut. Pernah menjadi wadah kekuatan gelap, sang pemuda kini sanggup memanipulasi fragmen itu untuk menciptakan segel yang jauh lebih kuat. Ia membawa pecahan itu ke ruang kerja menelitinya sepanjang malam hingga matanya tak sanggup lagi menahan kantuk. Begitu ia terlelap dunianya berubah, ia menemukan dirinya berdiri di tengah padang luas yang misterius tanpa ujung. Air mata mengalir deras membasahi pipinya tanpa sebab yang jelas. Hanya ada rasa sedih mendalam yang menyayat kalbu. Di tengah isak tangisnya sebuah bisikan lembut terdengar dari kejauhan. Sosok gadis itu, ia mengenalinya dalam sekejap mata. Ternyata itu adalah reinkarnasi Hasis. Ia tampak jauh lebih mungil dan rapuh membuat pemuda itu tertegun dalam kebingungan. Pertanyaan besar pun menghantui benaknya aja, sebenarnya tempat macam apakah dimensi asing yang mereka pijak saat ini? Saat percakapan dimulai, hawa gelap mendadak mencekam dan sang iblis muncul. Ekel pun bertaruh nyawa demi melindungi gadis itu. Namun malangnya, kekuatan mereka saat ini masih terlalu lemah untuk menandingi keganasan monster yang haus darah tersebut.
Tak ingin kehilangan siapapun lagi, ia mendesak gadis itu segera lari karena mustahil bagi mereka untuk menang sekarang. Terbangun dari mimpi buruk di mana ia berhasil selamat dengan ajaib, sebuah kesadaran besar mulai muncul di pikirannya. Ia menyadari bahwa pecahan kristal itu berfungsi layaknya sebuah jendela untuk mengintip rahasia di dalam alam pikiran. Rencana besar mulai disusun, ia akan menggunakan fragmen tersebut untuk menembus mimpi sang putri macan putih demi keselamatan. Sejak hari itu, ia menyimpan pecahan sakti tersebut di dimensi ruang untuk terus memantau setiap pergerakan sang monster. Terungkap bahwa sang iblis berniat merasuki sang putri pasir dan menghabisinya demi memulihkan kekuatan kegelapan yang hilang. Mengetahui rencana licik itu, ia segera mewarisi ilmu sihir kuno yang mampu menangkis serangan sang monster di alam mimpi. Setiap kali iblis itu mencoba membunuh sang putri, ia selalu hadir sebagai pelindung bayangan yang tak lengah sedikit pun. Tiap kali ia berhasil menjerat monster itu di alam bawah sadar, seluruh ingatannya secara otomatis mengalir kembali ke jiwa Ekel. Ambisi busuk musuh adalah menyerap seluruh energi murni sang gadis dan mengatur ulang dunia ini sesuai keinginan gelapnya. Saat Akil membeberkan semuanya pada Kaisar, ia menegaskan bahwa makhluk itu harus dihancurkan dengan cara apapun yang ada. Mereka pun berdiskusi secara mendalam mengenai rahasia kepingan jiwa dan dampaknya yang sangat luar biasa bagi tubuh manusia. Siapapun yang jiwanya berhasil bereinkarnasi lebih dulu ke tubuh baru, ia akan mendapatkan kembali kekuatan aslinya dalam seketika. Eagle juga melaporkan tentang banyaknya mata-mata musuh yang mulai berkeliaran di sekitar kediaman mewah milik sang putri. Kabar itu sontak membuat Kaisar sangat cemas sebab ia sama sekali tidak menyadari adanya ancaman yang begitu dekat. Eagle menyarankan agar sang putri segera dipindahkan ke wilayah Liburg selagi mereka membasmi para pengikut iblis di timur. Rayon sebenarnya sangat berat hati melepaskan putrinya, namun ia tahu bahwa keselamatan nyawa jauh lebih penting dari segalanya. Saat para penyusup mulai berani menginjakkan kaki di tanahnya, ia sadar harus mengambil langkah ekstrem demi melindungi sang putri. Tanpa keraguan lagi, ia menerima tawaran Kaisar karena yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan demi kebaikan masa depan. Malam itu Jesse mendadak terbangun dari tidurnya. Melihat fajar yang belum menyingsing, ia pun berniat untuk melanjutkan istirahatnya. Namun dalam hitungan detik saat ia tersadar sepenuhnya dari kantuk, ia merasakan sebuah keanehan yang sangat luar biasa. Alih-alih langit-langit kamar yang ia lihat hanyalah cakrawala luas. Ternyata sang kakaklah yang telah membawanya keluar secara diam-diam. Sontak saja gadis itu merasa sangat terkejut dengan tindakan tiba-tiba kakaknya yang berada tepat di hadapannya saat ini. Sang kakak menjelaskan mereka akan pergi ke tempat aman meski Jesse merasa sulit bergerak akibat pengaruh dari artefak khusus. Ia menuntut penjelasan tentang situasi yang terjadi, namun tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kakaknya. Jesse mulai berpikir bahwa monster kegelapan telah menyerang kembali, itulah sebabnya ia dilarikan secara mendadak seperti pencuri malam. Saat ia mencari ayahnya, sang kakak menjawab bahwa sang ayah takkan ikut karena terlalu mudah dikelabui orang-orang bodoh. Gadis itu memohon kejelasan atas semua kekacauan ini, namun lagi-lagi ia hanya mendapatkan keheningan dingin sebagai jawaban akhirnya. Jantungnya berdegup kencang saat sang kakak melangkah ke tepian atap. Ia seakan tak percaya mereka akan melompat ke kegelapan. Detik itu juga Jesse merasakan kehadiran aura monster kegelapan yang begitu mencekam. Sosok itu berada sangat dekat. Beruntung sang kakak sigap menghalau serangan mendadak itu, namun sebuah energi misterius muncul bersama siluet wanita asing di hadapan mereka. Wanita berambut merah dengan mata violet yang mempesona menyapa Jesse dengan senyuman penuh arti. Sambil melontarkan pujian manis, Jesse menyadari hawa keberadaan wanita ini persis dengan pengikut kegelapan yang ia temui sebelumnya. Jesse terdiam seribu bahasa, ia benar-benar tak mengenali siapa sosok misterius ini. Meski belum pernah bertemu, entah mengapa wajah wanita itu terasa sangat familiar di ingatan terdalamnya. Sambil memutar otak wanita itu tiba-tiba membangkitkan kekuatannya. Jaring-jaring sihir mulai merayap keluar dari jemarinya. Saat itulah Jesse akhirnya teringat. Ketakutan hebat seketika menyelimuti hatinya begitu menyadari identitas wanita itu. 1000 tahun silam saat monster suci kegelapan pertama kali bangkit menerjang dunia ini, wanita inilah dalang pembantaian manusia dan kaum buas yang sangat kejam. Dialah Dorothy sang Black Widow yang kini berdiri di depan mata. Semua type ini terasa sangat janggal dan benar-benar tidak masuk akal. Sang kakak pasang badan melindungi Jesse yang masih syok. Padahal di kehidupan sebelumnya Jesse yakin telah menyegel sang janda hitam selamanya. Ketegangan memuncak, Jesse sadar kekuatan artefaknya takkan mampu menandingi sang laba-laba sementara sihirnya sendiri belum stabil. Sang kakak pun menyadari kenyataan pahit bahwa melawan monster ini sendirian adalah tindakan yang mustahil.
Tak ada pilihan lain, mundur secepat mungkin adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jesse berharap mereka bisa menjauh secepat mungkin karena ia sangat tahu betapa dahsyatnya kekuatan penyihir terkutuk itu. Serangan fisik Dorothy mungkin biasa saja, namun kabut racun parasit miliknya adalah ancaman yang sangat mematikan. Terlambat Jesse melihat kakaknya mulai mengerang kesakitan. Racun itu bekerja lebih cepat sebelum ia sempat memberi peringatan. Saat sang kakak tersungkur pengaruh artefak itu mendadak sirna membuat Jesse akhirnya bisa kembali bergerak bebas. Namun Dorothy kian mendekat dengan tatapan mengancam. Jesse panik dan bingung bagaimana cara melindungi kakaknya yang tak berdaya. Sialnya staminanya terkuras habis saat latihan tadi. Kemampuan sihirnya belum pulih seutuhnya untuk bertarung. Menyadari kelemahan Jesse, Dorothy bersiap meluncurkan jaring mautnya, namun sebuah keajaiban terjadi. Rantai emas suci tiba-tiba muncul dan melilit tangan Dorothy. Jesse sangat mengenal aura pemilik kekuatan agung ini. Sang ayah dan Kaisar Lilberg datang tepat pada waktunya. Perasaan lega luar biasa kini menyelimuti hati Jesse. Jesse yakin ayahnya sanggup membekuk sang penyihir, namun Dorothy ternyata sama sekali tak berniat melayani pertarungan mereka. Dengan sihir hitamnya ia menghilang begitu saja sambil meninggalkan pesan pertemuan kembali yang sangat mengerikan. Sang ayah segera memeluk putrinya memohon maaf sedalam-dalamnya karena terlambat datang menyelamatkannya. Ia sangat menyesal karena telah membiarkan bahaya sebesar ini mengancam nyawa putri tercintanya. Syukurlah Jesse tidak terluka. Ekel juga memastikan nyawa sang kakak aman meski sang ayah masih dilingkupi kecemasan. Sang ayah tak habis pikir penyihir itu berani menampakkan diri langsung di dalam lingkungan istana mereka. Kaisar Ekel menegaskan bahwa situasi ini sangat darurat sehingga kediaman Tuan Putri harus segera dipindahkan demi keamanan. Meski berat hati sang ayah setuju, ia akan segera menyiapkan keberangkatan Jesse dalam waktu singkat demi keselamatannya. Pada akhirnya takdir membawa mereka pada keputusan sulit ini. Insiden berbahaya itu mengakhiri pelarian sang kakak karena tindakannya yang ceroboh telah membahayakan nyawa Jesse. Hukuman berat telah menantinya tepat setelah kondisi fisiknya pulih total nanti. Jesse merasa pilu harus menjauh dari ayahnya menuju ke Kaisaran Elberg, namun janji pertemuan kembali sedikit menguatkan hatinya. Demi menghindari serangan susulan dari para pengikut iblis, evakuasi besar-besaran pun mulai dilakukan dari kerajaan. Keberangkatan dipercepat mengikuti jadwal kepulangan delegasi ke Kaisaran Elberg yang sangat mendadak. 3 pelayan terbaik hasil seleksi ketat akhirnya terpilih untuk mendampingi perjalanan jauh sang putri. Alasan studi ke luar negeri hanyalah kedok untuk menutupi krisis internal keluarga kekaisaran dari pandangan publik. Jika kabar bangkitnya monster kegelapan ini bocor ke rakyat, kekacauan hebat pasti akan meledak di seluruh negeri. Itulah sebabnya rahasia besar ini harus dijaga rapat-rapat dengan segala cara yang ada. Jesse merasa berat meninggalkan ayah dan sekolahnya, namun ia tahu pengorbanan ini adalah keputusan yang paling benar. Tak lama kemudian kapal udara megah yang akan membawa mereka menuju pengungsian akhirnya muncul di langit. Kapal sihir itu perlahan menampakkan wujudnya di balik mantra pelindung siap membawa Jesse menuju takdir yang baru. Ayahnya membisikkan pesan perpisahan penuh haru yang menyayat hati. Meski berat ia percaya putrinya akan kembali sebagai sosok wanita yang lebih tangguh. Ingatan masa lalu tak mampu membendung perihnya perpisahan bagi Jesse. Namun ia segera melangkah mantap ke kapal meninggalkan lambaian tangan terakhir. Kerinduan mendalam pada ayah dan kakaknya pasti akan menghantui hari-harinya, namun demi menunaikan tugas suci sang putri, ia tak boleh goyah. Kali ini Jesse bersumpah akan melenyapkan monster kegelapan itu untuk selamanya. Ia akan menempa kekuatan dan kembali bertarung. Tak disangka gadis itu justru sangat menikmati petualangan barunya di atas kapal. Berada di ketinggian yang belum pernah ia capai, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu saat menatap dunia di sekelilingnya. Tak lama Kaisar Lilberg mendekat. Jesse menatapnya tajam, tidak mengerti mengapa pria itu terus berpura-pura seolah tidak mengenalnya. Seandainya pria dari mimpinya itu menyambutnya dengan hangat, mungkin ia akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru ini. Namun entah kenapa sang kaisar justru bersikap dingin dan mengabaikannya. Hal itu membuat hati Jesse merasa sangat sedih. Ia tak tahu tuh berapa lama perjalanan ini akan berlangsung, tapi satu hal yang pasti ia merasa benar-benar aman berada di sana. Saat Jesse tenggelam dalam lamunan tentang penyihir dan misteri lautan ular yang sangat luas, para pelayan menyadari kegundahannya. Mereka pun berusaha menghiburnya dengan mengajak Jesse berkeliling kabin dan ia sangat menghargai ketulusan mereka. Walau hatinya sedang tidak ingin melakukan apapun, Jesse akhirnya setuju demi menghargai usaha para pelayan tersebut. Seminggu telah berlalu dan Jesse mulai terbiasa dengan tempat barunya. Meski kepergiannya dipicu oleh berbagai masalah pelik di rumah, segala emosi menyesakkan di hari pertama perlahan sirna. Kini ia benar-benar menikmati kebebasan yang selama ini ia impikan.
Menimba ilmu di negeri seberang ternyata menjadi keputusan terbaik yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Satu-satunya penyesalan Jessica hanyalah sang kaisar yang tak kunjung muncul. Ia sangat ingin bertemu Il, namun takdir belum memihak kepadanya. Rasanya pria itu sengaja menghindar. Hingga suatu hari saat sedang menyusuri ruangan, ia tiba-tiba melihat sosok yang dicarinya. Pria itu sedang asyik membaca buku di dekat jendela. Begitu menyadari kehadiran Jessie, wajah sang kaisar mendadak memerah karena malu. Sapaan canggung pun terucap. Jessie merasa sangat bahagia karena pertemuan tak terduga ini adalah momen yang selama ini ia nantikan. Dengan penuh semangat, ia berlari mendekat dan mencoba meyakinkan pria itu bahwa dialah sosok nyata yang hadir di mimpinya. Egle tetap mengabaikan kata-kata itu. Ia justru mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kenyamanan Jessie selama berada di atas kapal udara. Ia bahkan memohon maaf karena kesibukan yang luar biasa membuatnya tidak sempat menyambut kedatangan Jessie dengan cara yang layak. Saat Jessie mencoba mendesaknya kembali, ia akhirnya menyadari sebuah kenyataan yang selama ini tidak pernah ia duga. Ternyata sang kaisar bukannya ingin menghindar, melainkan dia benar-benar tidak paham dengan apa yang Jessie bicarakan. Di sisi lain, sang pria mulai berpikir untuk mengungkap kebenaran karena kini Jessie sudah aman dan berhak mengetahui segalanya. Pada akhirnya Jessie menyadari bahwa tak ada satupun penyihir di sana yang mampu memahami bahasa atau maksud perkataannya. Rasa rindu pada keluarganya pun memuncak. Tiba-tiba sang pria berkata bahwa ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sangatlah menyiksa perasaannya. Mendengar itu amarah Jessie justru meledak. Bagaimanapun juga dialah yang paling merasa menderita dan frustrasi dalam situasi ini. Begitu banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan. Di tengah luapan emosi yang membara, ia bahkan tidak menyadari perubahan pada tubuhnya. Dalam sekejap, Jessie bertransformasi sepenuhnya menjadi sosok manusia yang sangat cantik. Ia langsung mengomeli pria itu, mempertanyakan mengapa ia terus memanggilnya yang mulia jika mereka bahkan tidak bisa saling bicara. Harimau putih itu telah berubah menjadi gadis rupawan berambut putih dengan mata biru memukau. Jessie merasa sangat bahagia dengan wujud manusianya. Ia juga senang gitu karena suaranya telah hidup kembali. Namun gejolak emosi yang gawat terlalu kuat membuatnya tuh secara mendadak berubah kembali menjadi harimau. Jessie merasa sangat kecewa dan terpukul. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana fenomena ajaib ini bisa terjadi padanya. Beruntung pria itu dengan sigap menangkap tubuh kecilnya agar tidak terjatuh ke lantai yang keras. Transformasi pertamanya berakhir begitu singkat, sementara kaum Beastmen muda lainnya harus belajar keras mengontrol kekuatan seiring pertumbuhan mereka. Entah mengapa Jessie kesulitan mengendalikan kekuatan besarnya sendiri. Hal itu memicu banyak kesalahan dan kesalahpahaman yang membingungkan. Ia pun bertekad untuk mulai melatih kekuatan fisiknya dan mengasah kemampuan sihirnya agar menjadi lebih stabil. Mereka memutuskan untuk menciptakan alat sihir khusus agar bisa berkomunikasi, mengingat Jessie akan tinggal di sana dalam waktu lama. Jessie merasa takjub dan tersentuh dengan usaha mereka. Tak lama kemudian alat komunikasi ajaib itu pun akhirnya selesai dibuat. Jessie mencoba berbicara dan suaranya terdengar jelas. Meski percakapan mereka berlangsung sopan, suasana canggung menyelimuti saat mereka kehabisan topik. Mereka berdua hanya bisa terdiam membisu sambil duduk bersila di atas lantai, saling menatap dalam keheningan yang menyesakan. Namun masih banyak rahasia yang ingin Jessie tanyakan kepada pria di hadapannya itu. Meski suasana terasa kaku, ia memberanikan diri bertanya, apakah mereka pernah bertemu di dalam mimpi. Pria itu hanya terdiam 1000 bahasa. Jessie menuntut kejujuran darinya karena rasa bingung yang terus menyelimuti hatinya. Akel merasa lega, tak perlu lagi bersandiwara, ia pun mengungkap seluruh kebenaran padanya. Mendengar kisah pilu itu, Jessie memeluknya erat dan memintanya tak memikul beban sendirian. Jessie bertekad menjadi kuat demi membasmi kejahatan Akel, kini tak lagi berjuang sendiri. Sementara itu, ayah dan kakak Jessie sibuk menyapu bersih para pengkhianat di kekaisaran. Saat menyadari tempat itu tak lagi aman bagi adiknya, keputusan besar pun diambil. Sang kakak berharap semua mata-mata segera musnah agar adiknya bisa pulang dengan tenang. Diam-diam sang penyihir dan asistennya yang bernama Lake terus memantau pergerakan mereka. Tanpa kehadiran Lake, sang penyihir mungkin sudah melakukan banyak tindakan yang sangat bodoh. Perlahan sang penguasa kegelapan mulai mewujud menjadi pria tampan berotot dengan rambut pirang panjang. Mereka bersembunyi di kota Kaila, wilayah selatan Kekaisaran Petrin yang sangat strategis. Hal ini memudahkan mereka untuk menyusup dan mengawasi setiap sudut tempat yang diinginkan. Meski raga iblis ular itu telah pulih, ia masih belum bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Karena itulah ia sangat haus akan energi tambahan, namun sulit mendapatkannya dengan cepat. Apalagi kaisar dan pasukannya mulai menggeledah hutan yang sangat menghambat rencana jahat sang iblis. Namun sang ular terus berambisi merebut kekuatannya demi menguasai dunia ke dalam genggamannya. Waktu berlalu begitu cepat hingga tanpa disadari beberapa minggu telah terlewati sejak keberangkatan. Jessie mulai terbiasa dengan suasana kapal terbang hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kastel.
Begitu turun, Jesse terpana melihat pemandangan luar yang sangat berbeda dari kediaman lamanya. Kedatangan mereka di sana disambut langsung oleh sosok berwibawa bernama Zitarov. Zitarov adalah wali kota Lilberg yang dikenal dingin dan tegas meski usianya 50 tahun. Namun saat melihatnya langsung, Jesse merasa rumor tentang kepribadian pria itu sangatlah keliru. Ternyata Zitarov sangat ramah dan terbuka, ia bahkan menyiapkan segalanya demi kenyamanan sang putri. Karena salah paham, Jesse sempat menyerang Zitarov yang bersikap terlalu akrab di luar batas. Sang pria pun segera membungkuk rendah untuk memohon ampun atas kelancangan sikapnya itu. Ia merasa sangat bersalah karena telah menunjukkan ketidaksopanan di hadapan sang putri tercinta. Jesse memaafkannya karena setiap orang bisa salah, lalu mereka segera menuju ke area perkebunan. Kabar tentang kehadiran mereka pun segera menyebar luas ke seluruh penjuru kekaisaran tersebut. Saat memasuki kota, banyak mata memandang curiga pada ras manusia hewan, namun Jesse mengabaikannya. Ia suatu saat menyukai tempat baru ini tanpa memedulikan apa itu yang dipikirkan oleh orang lain. Sayangnya tak semua orang bisa menerima keberadaan harimau putih yang tinggal bersama mereka. Salah satunya adalah Claude, putra dari keluarga penyihir agung yang sangat angkuh. Pemuda ini berniat memberi pelajaran pada si harimau untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Jesse yang menempati istana khusus mulai berlatih sihir dan mencoba merapalkan mantra spesial. Meski belum berhasil, ia tetap senang karena guru hebat segera melatih kemampuan sihirnya. Suatu hari saat Jesse sedang berjalan santai, Claude tiba-tiba muncul untuk menghadang jalannya. Dengan nada penuh kebencian, pemuda itu langsung menantang Jesse untuk melakukan duel sihir. Jesse awalnya tak acuh, namun saat itu juga Claude mulai merasa terancam oleh aura Jesse. Claude menggunakan sihirnya untuk menghentikan Jesse dan memperingatkan agar tidak berani mengabaikan dirinya. Menyadari Claude tidak sedang bercanda, Jesse pun menerima tantangan duel itu dengan penuh percaya diri. Di arena latihan, Claude segera menghunuskan pedang dan mengaktifkan sihir penghancur miliknya. Namun Jesse tidak gentar, ia menganggap duel ini sebagai latihan bagus untuk menguji kekuatannya. Saat bentrokan terjadi, kekuatan Jesse meledak hebat hingga mementalkan Claude sampai menabrak dinding. Reruntuhan tembok hampir menimpa Claude yang terdiam membeku karena rasa takut yang luar biasa. Dengan sigap, Jesse menyelamatkannya, menatap Claude dengan lembut sambil menanyakan keadaan pemuda itu. Tentu saja Claude sama sekali tidak menduga hal mengejutkan itu akan terjadi padanya. Melihat para pelayan mulai mendekat, Jesse akhirnya bisa bernapas lega dan kembali ke wujud aslinya. Namun Jesse telah memaksakan diri dan menguras seluruh energi sihirnya hingga ke batas terakhir. Ia pun jatuh pingsan cukup lama. Saat tersadar, semua orang memarahinya karena telah bertindak sangat nekat. Mereka memperingatkan bahwa tanpa perlindungan kalung itu, nyawa Jesse mungkin tidak akan bisa tertolong lagi. Jesse teringat kalung pemberian ayahnya. Ia merasa bahagia karena ayahnya tetap menjaganya meski mereka berjauhan. Kekuatan sang ayah terus melindunginya. Sementara itu, Claude dihukum tahanan rumah karena telah membahayakan sang putri. Jesse menjelaskan situasinya kepada Kaisar dan memohon agar ia sendiri yang menentukan hukuman bagi Claude. Setelah pulih sepenuhnya, Jesse memberikan hukuman yang sangat setimpal kepada anak itu dan merasa puas, dan keesokan harinya sebuah petualangan baru pun dimulai. Setelah semua tugas selesai, Jesse akhirnya bisa berlatih dengan Ekel, namun Ekel tidak datang sendirian. Di belakangnya berdiri Claude yang tampak gemetar. Ternyata inilah hukuman manis yang telah disiapkan oleh Jesse. Claude sangat ketakutan dan memohon ampun, namun ia tak punya pilihan selain menghadapi ujian berat ini. Jesse menyadari kekhawatiran Claude. Alih-alih bertarung, ia justru merasa iba dan mengajaknya untuk berteman saja. Mendengar tawaran tak terduga itu, wajah Claude seketika berbinar karena merasa sangat lega dan bahagia. Pipinya memerah malu saat menyetujuinya. Namun di tengah momen hangat itu, sang wali tiba-tiba muncul. Ia membentak Claude dengan keras karena statusnya sebagai keponakan, lalu berniat menyeretnya pergi dari sana. Meski bebas dari tahanan rumah, Claude tetap wajib menulis esai penyesalan panjang sebelum diizinkan untuk pergi. Tanpa ampun, sang wali menyeret Claude pergi sambil terus mengomelinya di sepanjang jalan menuju kediaman. Ekel kemudian mengajak Jesse untuk memulai sesi latihan. Kini mereka berdiri saling berhadapan dengan penuh konsentrasi. Sebelum mulai, Ekel mengenakan sebuah aksesori unik. Ternyata itu adalah alat khusus untuk menyegel kekuatan sihirnya. Alat itu menekan energinya. Jesse tampak bingung, namun Ekel menjelaskan bahwa tanpa segel itu situasinya berbahaya. Ia tidak ingin Jesse terluka sedikit pun karena keselamatan Jesse adalah prioritas paling utama bagi Ekel.